Kalau saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK, Bang? Oh boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu? Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain perjuangan itu jadi jelek? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu, bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja, Bang? Itu proses lain, Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek, Bang? Oh, enggak. Nggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang untuk itu juga nggak jelek kan? Sama sekali tidak. Nah, Tapi lagi-lagi, sorry kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Iya. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Nasbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada saudara pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat. Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan pengadilan kan, Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Begitu nggak kejadian? Orang-orang yang sama nih, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020 ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran, Oke. itu semua orang pengen batalin. Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan. Sama-sama putusan MK. Gini bro, supaya kita terukur, kita punya diskusi yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah, ini kan konspirasi bagaimana keputusan. Siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi. Ini diintervensi lah sama paman, ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh, Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK. Putusan nomor 90 itu keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Ya. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini, digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Iya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu Di masa masa pilpres itu. digugat lagi. Oke. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Ya. Memperkuat itu.